Subhanahu wa ta'ala. Sudah siap ya mengikuti kajian pada kesempatan pagi hari ini? Kak Erlan lihat nih, wajahnya terlihat sangat semangat, ceria, dan bahagia sekali. Masya Allah. Sepertinya sudah persiapan ya? Bersiap untuk menyimak kajian bersama Kak Erlan ya? Siapa yang tadi sudah sarapan? Aku. Sudah makan apa? Makan nasi, Kak Erlan. Masya Allah. Siapa yang tadi sudah mandi? Aku. Masya Allah. Siapa yang mandinya tadi pakai air bersih? Aku. Siapa yang tadi mandinya pakai sabun cuci? Aku. Sabun cuci? Sabun cuci mah buat piring, mangkok, sendok, Kak Erlan. Iya, makanya konsentrasi. Kalian tanya lagi ya. Siapa yang tadi sudah mandi pakai air bersih? Aku. Sip. Siapa yang tadi sudah mandi pakai sabun wangi? Aku. Masya Allah. Sambil angkat tangan ya. Kak Erlan pengen lihat nih semangatnya. Coba Kak Erlan tanya lagi. Siapa yang tadi sudah mandi pakai air kopi? Loh, kok pakai air kopi sih? Kak. Ya iya, Kak Erlan kan melatih konsentrasi. Lomba duduk rapi. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berterima kasih ya kepada ayah bunda kita yang sudah memberitahu informasi ini untuk kita, sehingga kita bisa kajian pagi hari ini. Ayah bunda kita itu baik banget ya adik-adik ya. Mereka pengen kita jadi anak yang solih dan solihah. Ayah bunda kita itu perhatian dan sayang banget sama kita. Ayah bunda kita itu adalah bagian dari keluarga kita. Kak Erlan, emangnya keluarga itu siapa aja sih, Kak Erlan? Keluarga itu adalah orang-orang yang sayang banget sama kita. Oh. Keluarga itu adalah orang-orang yang perhatian banget sama kita. Oh. Keluarga itu biasanya adalah orang-orang yang tinggal serumah dengan kita dan begitu cinta sama kita. Oh. Kenapa melulu? Nah, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan keluarga itu umumnya ya, yang tinggal serumah dengan kita biasanya ada siapa aja? Ayah, bunda, kakak, adik, dan juga anggota keluarga yang lainnya. Ini adalah keluarga yang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Emang iya, Kak Erlan? Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita semua untuk berbakti dan berbuat baik kepada keluarga kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi supaya kita itu melakukan hal-hal kebaikan untuk keluarga kita yang tercinta dan tersayang. Masya Allah. Adik-adik tahu tidak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahlih. Sebaik-baik kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah yang paling baik kepada keluarganya. Tuh adik-adik, ingin jadi manusia yang dipuji oleh Nabi, ingin menjadi manusia yang terbaik, di antara caranya adalah berlaku baik kepada keluarga kita yang tercinta dan tersayang. Ini pas banget nih, kajian sekarang yang simak siapa? Selain adik-adik yang nonton, ternyata didampingi juga ya sama ayah atau bundanya. Wah, ini jadi kajian keluarga nih. Semoga nanti ada nasihat-nasihat dan pesan-pesan, faedah-faedah yang bisa kita ambil pelajarannya bersama, baik itu untuk adik-adik ataupun ayah bunda sekalian ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, adik-adik semua, lomba duduk rapi. Suara disimpan. Senyumnya dipasang. Adik-adik, judul kajian kita pada kesempatan hari ini adalah 1, 2, 3, Aku Sayang Keluarga. Masya Allah, ini judulnya bagus banget loh adik-adik ya. Judulnya itu mengingatkan kita
supaya kita selalu sayang sama ayah bunda kita. Karena ayah bunda kita udah baik banget sama kita. Kairan, Kairan. Kenapa? Kairan, Kairan. Iya, kenapa? Kairan, Kairan. Iya, kenapa? Sabar, Kairan. Aku mau tanya. Silakan, mau tanya apa? Kairan, kenapa kita harus berbuat baik pada keluarga, Kak Erlan? Berbuat baik sama ayah bunda atau adik kakak? Emang kenapa sih, Kak Erlan? Pertanyaan yang bagus banget, adik-adik. Kita berbuat baik adalah karena perintah Allah dan Rasul-Nya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa kita berbuat baik pada keluarga? Karena keluarga kita itu udah baik banget sama kita. Coba deh, adik-adik pikirkan. Ayah kita baik nggak sama kita? Baik, Kak Erlan. Iya dong, ayah itu baik banget sama kita. Ayah kita rela berjuang, berkeringat, mencari nafkah untuk biaya hidup kita. Untuk kita bisa makan, bisa sekolah, bisa belajar, dan seterusnya. Ayah kita berjuang, adik-adik. Dan ayah kita yang sering banget kasih kita hadiah. Betul nggak, adik-adik? Betul, Kak Erlan. Berarti ayah baik nggak sama kita? Baik. Kalau ibu? Ibu juga begitu, adik-adik. Ibu adalah orang yang baik banget sama kita. Siapa coba yang sering membantu menyiapkan perlengkapan kita? Perlengkapan sekolah, pakaian, makanan. Siapa yang nyiapin itu semua? Ibu kita. Dan ibu kita juga yang termasuk paling perhatian dan sering banget nasehatin kita. Adik-adik, seneng nggak kalau dinasehatin sama bunda? Senang nggak ya, Kak Erlan? Aku mau jawab enggak, tapi bunda lagi di samping aku. Loh, kok gitu jawabannya? Adik-adik, kalau dinasehatin sama bunda, kita tuh harus senang. Kenapa? Karena nasihat itu artinya adalah iradatul khair lil mansuhi. Menginginkan kebaikan untuk orang yang dicintai. Untuk orang yang dinasehati. Sehingga adik-adik sekalian, ketika kita dinasehatin sama bunda, itu adalah tanda cinta dan tanda sayang dari bunda kita. Nggak boleh ngambek, nggak boleh sebel kalau kita dinasehatin sama bunda kita. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ayah itu baik banget sama kita. Ibu juga baik banget sama kita. Termasuk kakak adik kita, mereka juga baik loh sama kita. Karena mereka adalah teman yang menemani kita bermain bersama. Betul nggak, adik-adik? Betul. Tapi Kak Erlan, kok adik aku suka gangguin aku ya? Suka usil gimana gitu? Itu karena adik kita belum tahu saja, adik-adik. Dan dia itu sebenarnya niatnya bukan mengganggu, tapi sedang cari perhatian kita karena dia pengen main bersama kita. Dia itu sayang sama kita. Oh, gitu. Iya, adik-adik. Jadi kesimpulannya, kita itu harus berbuat baik kepada keluarga kita. Kepada ayah bunda, kepada adik dan kakak kita. Nggak boleh sering ribut sama kakak atau adik. Kenapa, Kak Erlan? Iya, karena kakak dan adik kita nanti suatu saat ketika kita sudah dewasa, merekalah yang akan sering membantu kita, adik-adik. Karena nanti kalau kita udah semakin tua, mungkin saja orang tua kita kan sudah meninggal dunia duluan ya, adik-adik ya. Dan kemungkinan besar kakak ataupun adik kita yang akan menemani dan sering membantu kita. Makanya ketika kecil yang akur, nggak boleh ribut dan berantem. Saling ngambek-ngambekan sampai nangis-nangisan. Nah, adik-adik sekalian, jadi harus semangat ya untuk berbuat baik pada keluarga. Hafalin hadisnya. Gimana tadi bunyi hadisnya? Apa, Kak Erlan? Khairukum. Khairukum apa? Udah hafal belum? Sebentar, aku hafal kok, Kak Erlan. Khairukum. Khairukum. Khairukum apa, Kak? Nih Kak Erlan ajarin. Khairukum. Ikuti. Khairukum. Sudah? Sekali lagi. Khairukum.
khairukum li ahli. li ahli. Jadi khairukumnya diulang 2 kali ya adik-adik ya. Khairukum, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Nah adik-adik, dihafalkan hadis ini biar kita semangat untuk mengamalkannya. Ya adik-adik ya. Bahkan kalau kita sudah hafal hadis ini, nanti bisa sering kita sebut loh. Misalnya nih, kita lagi kepingin beli buku baru. Pakai hadis ini adik-adik ngomong sama bunda. Bunda, aku mau setoran hadis nih. Bunyi hadisnya gini bunda. Khairukum, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada keluarganya. Bunda, kan harus berbuat baik sama keluarga. Adek kan keluarganya bunda. Beli buku baru yuk. Gitu ya adik-adik ya. Jadi Kak Airlan ajarin caranya biar kita bisa beli buku baru ya. Hafalkan hadis ini disampaikan kepada ayah bunda. Khairukum, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik buat keluarganya. Sudah hafal belum hadisnya? Yuk kita hafalkan bareng. Khairukum. Ikutnya bareng-bareng. 1, 2, 3. Khairukum. Khairukum, Khairukum. khairukum. Sudah hafal? Kalau sudah hafal disimpan di kantong kanan. Sip. Wih, 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 wih. Hafalkan kalimat berikutnya. Khairukum li ahli. Khairukum li ahli. Khairukum li ahli. Khairukum li ahli. Sudah hafal? Khairukum li ahli. Kalau gitu dimasukin di kantong kiri. Sip. Yuk bareng-bareng masukin. Wih, wih, wih. Udah bunyi belum? Diulang. Sip. Wih, 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 wih. Udah bunyi belum? Belum. Diulang. Sip. Wih, 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 wih. Aduh, kakek. Sudah masuk di kantong kanan dan kantong kiri? Yuk kita hafalkan bersama. Khairukum, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik buat keluarganya. Hadis ini adik-adik sebenarnya bukan hanya menjadi nasihat untuk adik-adik saja. Tapi hadis ini juga menjadi nasihat untuk ayah bunda kita. Supaya bersemangat memberikan perlakuan yang terbaik, berakhlak yang baik kepada keluarga tercinta. Karena banyak banget loh adik-adik, orang-orang di luar sana yang mereka bisa berbuat baik sama temen, sering traktir temen. Tapi kalau sama keluarga sendiri, mereka berbuat buruk, mereka jahat, sering menyakiti, dan pelit banget sama anggota keluarga sendiri. Nah, nggak boleh seperti itu ya, adik-adik dan ayah bunda sekalian. Karena khairukum, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik buat keluarganya. Nah, adik-adik semua, ayah bunda yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, Kak Erlan minta adik-adik untuk lomba duduk rapih lagi. Shhh. Kita yel-yel dulu yuk. Kalau Kak Erlan bilang wahidun, sebutnya 1, gitu ya. Kalau Kak Erlan bilang isnani, sebutnya 2. Kalau Kak Erlan bilang salah satun, bilangnya apa? 3. Kalau Kak Erlan bilang arbaatun, sebutkan 4. Bisa ya? Yuk pakai gerakan yuk, kita mulai. Wahidun, 1. Mana gerakannya? Ayo yang semangat, diulang ya. Wahidun, 1. Ithnani, 2. Duanya kayak gini aja, nggak usah sambil gini-gini ya. Ithnani, 2. Salasatun, 3. Arba'atun, 4. Yo, Masya Allah, semangat. Sekarang Kak Erlan tambah yel-yelnya.
Kalau Kak Erlan bilang penciptaku, kalau dibilang penciptaku jawabnya apa? Allah. Gitu ya. Bilang Allahnya tapi sambil tunjuk atas. Karena Allah ada di atas arsy. Ya, sambil tunjuk ke atas. Kita ulang ya. Penciptaku. Allah. Nah, bisa ya. Nabiku. Muhammad. Sambil begini nih. Nabi Muhammad orangnya kuat dan hebat. Yuk kita ulang. Pakai gerakan yang semangat. Agamaku. Islam. Kalau Islam sambil gini tangannya. Islam itu artinya pasrah. Aslama yuslimu islaman. Simbol pasrah itu adalah dengan banyak berdoa kepada Allah. Jadi gini ya gerakannya ya. Bisa ya adik-adik ya? Baik. Kalau begitu kita ulang sekali lagi. Yang semangat ya adik-adik ya. Pakai gerakan ya. Oke. Wahidun. Satu. Ithnani. Dua. Salasatun. Tiga. Arba'atun. Empat. Lebih semangat. Penciptaku. Allah. Nabiku. Muhammad. Agamaku. Islam. Musuhku. Set. Iya benar, musuhku setan. Tapi kenapa nunjuk ke Kak Erlan? Emangnya Kak Erlan setan? Terlalu semangat nih adik-adik. Masa Kak Erlan bilang musuhku nunjuknya setan. Tapi nunjuk ke Kak Erlan. Astagfirullahaladzim. Kak Erlan masa gendut-gendut begini dibilang setan? Kok gendut sih? Nah adik-adik kita ulang ya. Jangan nunjuk Kak Erlan dong. Ini terlalu semangat nih. Masa Kak Erlan ditunjuk jadi setan? Nggak mau. Diulang. Diulang ya. Penciptaku. Allah. Nabiku. Salah. Nabiku. Muhammad. Yo. Agamaku. Islam. Nunjuk nggak? Nunjuk nggak? Nanti kalau Kak Erlan bilang musuhku jangan nunjuk Kak Erlan ya. Benar. Serius. Nggak boleh bohong loh. Nanti Kak Erlan sedih loh. Masa ditunjuk jadi setan? Nangis nih. Jangan nunjuk ya. Diulang sekali lagi. Penciptaku. Allah. Sambil nunjuk kemana? Nunjuk ke atas. Karena Allah ada di mana? Allah ada di atas arsy. Penciptaku. Allah. Nabiku. Muhammad. Agamaku. Islam. Nunjuk nggak? Kalian deg-degan nih. Jangan nunjuk ya. Benar. Serius. Diulang sekali lagi. Penciptaku. Allah. Nabiku. Muhammad. Agamaku. Islam. Kitabku. Al-Quran. Karen, tadi musuhku. Kok sekarang kitabku? Iya, nanti kalau kalian bilang musuhku ditunjuk setan gitu. Nggak mau. Lomba duduk rapi. Angin. Hujan. Angin. Hujan. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cara kita berbuat baik kepada keluarga, di antaranya adalah berbakti pada orang tua. Karen, aku mau nanya, gimana sih caranya berbakti pada orang tua? Cara berbakti pada orang tua di antaranya adalah dengan selalu mematuhi apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, selama perintahnya tidak bertentangan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang tua kita kan sayang banget ya sama kita. Dan perintah-perintah dari orang tua itu kita laksanakan adik-adik. Ya, kalau disuruh ke warung, semangat, penuhi permintaan ibu kita. Adek, ke warung ya.
beli bumbu dapur, beli wortel, beli brokoli, beli kubis, beli lele, beli ayam, beli tomat, beli cabai, beli garam, beli gula, beli bumbu-bumbu dapur. Adik-adik tiba-tiba langsung bingung. Apa, Mah? Langsung berasap kepalanya. Banyak banget yang dibeli ya. Nah, walaupun berat, walaupun capek, harus tetap semangat adik-adik memenuhi permintaan ibu. Karena itu diantara cara berbakti kepada orang tua kita. Kalau ayah datang pulang ke rumah, disambut. Itu bentuk berbakti kita. Ayah ngetok pintu rumah. Tuk, tuk, tuk. Assalamualaikum. Suara apa itu? Bukan suara pintu. Itu suara mulut Kak Erlan. Buka pintunya. Assalamualaikum, kata ayah. Kita sebagai anak berbakti, sambut ayah yang pulang dengan rasa lelah sehabis bekerja. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fiik. Makasih ayah, udah bawain aku gorengan. Hah? Gorengan? Jazakallah khairan. Udah bawain aku buah-buahan. Makasih ayah. Gitu adik-adik, doain kebaikan buat ayah kita yang sudah sangat berbuat baik dan berjasa kepada kita semua. Gitu adik-adik cara berbakti kita pada orang tua. Rajin mendoakan mereka. Ya adik-adik ya, di dalam sholat kita doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca doa ini terus adik-adik, itu cara kita berbakti pada orang tua. Bahkan dengan kita menjadi anak yang soleh dan solehah pun, ini juga cara supaya kita bisa berbakti pada orang tua. Karena kalau kita jadi anak yang soleh dan solehah, kita bisa doain orang tua kita, dan orang tua kita dapat pahala yang mengalir deras tanpa terputus meskipun mereka sudah meninggal dunia. Tuh adik-adik, makanya berusaha ya jadi anak yang soleh dan solehah, berbakti pada orang tua. Sama satu lagi nih adik-adik, Kak Eran mau tekankan, karena ini sering banget adik-adik di zaman sekarang melalaikannya. Yaitu apa? Memenuhi panggilan orang tua. Siapa coba yang kalau dipanggil bundanya sering nanti-nanti, sering nunda-nunda? Adek, ya, bentar. Adek, ya, bentar. Adek, ya, bentar. Dipanggil mamahnya, yamah-yamah bentar. Yamah-yamah bentar. Yamah-yamah bentar. Boleh nggak kayak gitu adik-adik? Nggak boleh. Kalau dipanggil bersegera. Nggih, dalam. Ya bunda. Gitu, langsung dateng. Kalau dipanggil itu jangan nanti-nanti. Walaupun lagi asik main game. Walaupun lagi asik main sama teman. Maka dahulukan orang tua yang memanggil kita. Adik-adik tahu nggak sih? Ada ulama namanya Haywah bin Shureh. Siapa namanya? Itu ya. Namanya Haywah bin Shureh. Haywah bin Shureh itu adalah seorang ulama ahli ilmu yang sangat berbakti pada orang tua. Ada cerita menarik nih adik-adik tentang ulama satu ini. Jadi ceritanya, suatu kali Haywah bin Shureh lagi mau isi pengajian. Peserta kajiannya sudah hadir berdatangan. Rame banget yang datang. Haywah bin Shureh jadi ustadznya. Dia sudah siap isi kajian. Tapi adik-adik, ketika mau mulai pengajian, ternyata emaknya memanggil. Ternyata mamahnya, ibunya memanggil. Emang dipanggil kenapa Kak Erlan? Karena Haywah dipanggil, disuruh kasih makan ayam. Hah? Kasih makan ayam? Iya adik-adik. Dan apa yang dilakukan Haywah? Pengajiannya yang sudah ramai itu ditunda terlebih dahulu
dibubarkan seketika dan dia langsung bersegera memenuhi panggilan ibunya yang tercinta. Tuh adik-adik, jadi kalau dipanggil harus bersegera memenuhi panggilannya ya. Dipanggil bunda, dipanggil ayah, dipanggil kakek atau nenek yang mungkin tinggal di rumah kita. Kalau dipanggil bersegera, Cucu, sini ya kakek mau suruh minta tolong sini. udah mirip kakek belum? Nah, nanti panggilnya kakek Erlan ya. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bersemangatlah menyayangi keluarga kita, terutama berbuat baik dan berbakti pada orang tua dengan rajin mendoakannya, dengan memenuhi apa yang mereka minta, dan juga bersegera kalau dipanggil orang tua. Adik-adik tahu nggak? Kalau berbuat baik pada orang tua, berbakti pada orang tua, nanti akan bisa masuk surga. Siapa di antara adik-adik yang mau masuk surga? Angkat tangan. Angkat tangan dong. Mana tangannya? Nah, diangkat semua. Coba Kak Eran tanya lagi. Siapa di antara adik-adik yang mau masuk surga? Ayo buktikan semangatnya. Angkat tangannya. Sekali lagi. Kak Eran tanya. Siapa di antara adik-adik yang mau masuk goa? Kok masuk goa? Masuk surga. Iya. Maksudnya masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau cara yang termasuk paling mudah supaya bisa masuk ke dalam surga adalah dengan berbakti pada orang tua. Emang iya Kak Eran? Iya. Nabi SAW bersabda, Al-walidu awsatu abwabil jannah. Al-walidu, berbakti pada orang tua itu, awsatu abwabil jannah, adalah pintu surga yang paling tengah. Ada ulama adik-adik, namanya Imam At-Tirmidzi, beliau jelaskan, pintu surga yang paling tengah itu adalah pintu surga yang paling mudah untuk dimasuki. Makanya adik-adik, kalau kita berbakti pada orang tua, kita akan bisa dimudahkan masuk ke dalam surga. Mau nggak masuk surga? Siapa yang nggak mau masuk surga? Di surga itu kan enak banget. Bisa makan buah-buahan yang lezat. Makan buah delima. Buah pisang. Buah kurma. Buah anggur. Capek juga Kak Eran. Gitu-gitu terus. Adik-adik, nanti kita bisa makan buah-buahan yang manis dan segar. Kita juga bisa makan daging burung. Hah? Daging burung? Iya adik-adik, pernah nggak makan daging burung? Daging burung di dunia kalah lezatnya dibandingkan daging burung di surga. Apa sih? Bahkan fried chicken, ayam goreng. Pernah nggak adik-adik makan ayam goreng? Pernah ya? Upin Ipin aja suka. Ayam goreng. Ayam goreng enak nggak adik-adik? Enak. Ayam goreng itu enak. Tapi daging burung di surga itu jauh lebih lezat, jauh lebih nikmat. Adik-adik mau nggak makan daging-daging yang lezat di surga? Mau. Masya Allah. Bahkan nanti juga minumnya bisa minum susu. Ada sungai susu loh di surga. Ada sungai madu. Bahkan ada sungai dari telaga Al-Kautsar. Telaga yang sangat luas, yang kalau kita minum airnya, bismillah, lam yadma abadan. Kata Nabi SAW, kalau sudah minum satu teguk air dari telaga Al-Kautsar, tidak akan kehausan selama-lamanya. Wah, ya Allah Kak Eran, aku mau banget masuk surga. Mau masuk surga? Kalau gitu harus semangat berbakti pada orang tua. Semangat berbuat baik. Karena orang-orang yang berbuat baik akan dapat balasan yang terbaik, yaitu surga. Lilladzina ahsanu al-husna wazziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, kata Allah di surat Yunus ayat 26, al-husna, mereka dapat balasan terbaik, yaitu surga, wazziyadah. Dan tambahan kenikmatan, yaitu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa yang pengen lihat wajah Allah di surga? Angkat tangannya. Aku. Siapa di antara adik-adik yang mau masuk surga? Kalau mau masuk surga, semangat berbuat baik pada orang tua, berbuat baik kepada kakek nenek kita, berbuat baik juga kepada anggota keluarga kita. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berakhlak yang baik kepada anggota keluarga, kepada seluruh manusia pada umumnya, maka ini juga sebenarnya yang akan memudahkan kita masuk ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, suila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi pernah ditanya, apa sih yang membuat manusia itu paling banyak masuk surga? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling banyak membuat manusia masuk ke dalam surga itu adalah taqwallah wa husnul khuluqi. Takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Tuh adik-adik, takwa dan berakhlak yang baik, kata Nabi SAW, adalah dua hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kata kuncinya berakhlak yang baik adik-adik. Kepada sesama, terlebih lagi kepada keluarga kita. Jadi mulai sekarang adik-adik berusaha berbuat baik ya. Berakhlak yang baik kepada ayah bunda. Jangan suka ngambek-ngambek. Ayo, siapa yang masih suka ngambek-ngambek? Siapa ya? Aku malu mau tunjuk tangan. Boleh nggak adik-adik ngambek sama ayah bunda? Nggak boleh. Memang nggak boleh. Masa gara-gara nggak dibeliin mainan ngambek? Tuh, sampai teriak-teriak. Disuruh belajar Zoom, disuruh belajar online, ogah-ogahan. Nangisnya kok kayak gitu? Boleh nggak adik-adik ngambek seperti itu? Marah-marah sama ayah bunda boleh nggak? Nggak boleh, itu bukan akhlak yang baik. Marah-marah, hobi marah-marah, teriak-teriak, itu akhlak yang tidak baik. Termasuk ayah bunda juga ya, nggak boleh suka marah-marah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Apalagi ayah bunda, anak-anak kita ini adalah manusia yang sedang bereksplorasi, begitu ya ayah bunda ya. Sehingga anak-anak kita ini banyak tidak taunya. Dan harus dibimbing, disonding, dibriefing sebelum dimarah-marahin gitu. Kadang kebanyakan orang tua marah-marah duluan padahal sebelumnya belum memberikan sounding, belum memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anaknya. Apalagi kalau anak kita di masa-masa emasnya, ada penelitian menyebutkan setiap marah dan nada tinggi teriakan kepada anak itu bisa merusak sel otak anak. Ini riset yang dilakukan oleh Dr. Les Elliott. Dan ini jadi peringatan buat kita ayah bunda ya. Bukan berarti tidak boleh marah sama sekali ya. Sesekali tegas itu tidak mengapa. Tapi jangan dijadikan hobi dan kebiasaan ya ayah bunda ya. Naam. Tayyib. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berusaha ya adik-adik ya. Untuk berbuat baik kepada ayah bunda kita, kepada adik dan kakak kita, berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik, jangan suka marah, dan juga adik-adik berkata-katalah yang baik, bersikap ramah. Karena adik-adik tidak suka marah dan juga ramah, ini adalah inti dari akhlak yang mulia. Inti dari akhlak yang baik itu ada di sikap ramah dan tidak suka marah. Ada ulama tabi'in namanya Hasan al-Basri. Beliau menjelaskan husnul khuluqi. Akhlak yang baik itu adalah al-karam, wal-badlah, wal-ihtimal. Akhlak yang baik itu adalah bersikap ramah, dermawan, dan tidak suka marah. Tuh. Jadi ramah dan gak suka marah itu bagian dari akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dan sudahkah kita berbuat baik kepada keluarga kita? Coba ingat-ingat lagi. Khairukum li ahli.
Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Lomba duduk rapi. Angin. Hujan. Angin. Hujan. Nah, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah. Jadi jangan suka marah-marah ya. Sama adik, sama kakak, sama ayah bunda. Dan berusaha untuk bersikap ramah. Senyum yang manis. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodaqah. Sering senyum, jangan cemberut. Karena ramah bagian dari akhlak yang mulia. Sering sebarkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu adik-adik, itu namanya orang yang ramah. Sama ayah bunda ucapin salam, sama adik kakak ucapin salam, sama kucing. Kok sama kucing? Nah, kucing nggak usah diucapin salam ya. Sama ayah bunda, sama adik kakak, dan orang-orang muslim di sekitar kita. Ya. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, bentuk dari akhlak yang baik juga adalah dengan berkata-kata yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qulu linnasi husna, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Nah, ayah bunda sekalian, kali ini Kak Erlan pengen sampaikan buat ayah bunda juga bahwa firman Allah wa qulu linnasi husna, perintah untuk berkata-kata yang baik kepada manusia itu ternyata ada di dua tempat ayah bunda. Ada di surat Al-Baqarah dan ada di surat Al-Isra. Yang satu surat Madaniyah, yang satu surat Makkiyah. Apa bedanya surat Madaniyah dengan surat Makkiyah? Kalau Madaniyah turunnya setelah hijrah, kalau Makkiyah turunnya sebelum hijrah. Ternyata perintah untuk berkata-kata yang baik ini turun dalam dua kondisi ayah bunda. Dan itu artinya ada latar belakang yang berbeda. Kalau sebelum hijrah itu kan kondisinya dalam keadaan sempit ya, kaum muslimin di kala itu. Sedang terhimpit, dalam keadaan yang tidak lapang. Berbeda halnya dengan kondisi kaum muslimin setelah hijrah. Kaum muslimin itu dalam keadaan berkembang, berjaya, lapang, ya, dan dimudahkan segala sesuatunya. Ternyata, perintah berkata-kata yang baik itu, ayah bunda, berlaku dalam segala macam keadaan. Baik itu dalam keadaan sempit, ataupun dalam keadaan lapang. Dalam keadaan sedih, ataupun dalam keadaan senang. Dalam keadaan di bawah banyak tekanan, ataupun dalam keadaan kita sedang dalam sukacita dan merasa senang. Ini artinya ayah bunda, kita diperintahkan untuk berkata-kata yang baik kepada keluarga kita, kepada sesama, ya, kepada manusia pada umumnya, dalam segala macam apapun keadaan. Dan Allah katakan, wa qulu linnasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Anak kita adalah juga manusia. Dan kita diperintahkan untuk berkata-kata yang baik kepada anak kita tercinta. Nah, ayah bunda dan adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang bisa Kak Erlan sampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak faidah dan pelajaran buat kita hari ini di materi kajian 1, 2, 3 Aku sayang keluarga. Masya Allah ya. Bagaimana cara menyayangi keluarga? Berbuat baik pada orang tua kita, sayangi adik dan kakak kita, bersikap ramah, senyum, tidak suka marah, dan berkata-kata dengan perkataan yang baik ya. Lalu ingat-ingat hadis yang kita hafalkan tadi adik-adik. Kata Nabi, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik buat keluarganya. Demikian adik-adik, kajian kita pada kesempatan pagi ini. 1, 2, 3, aku sayang keluarga. Semoga bermanfaat dan kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ataupun bagi-bagi hadiah mungkin kalau ada ya. Dan Kak Erlan kembalikan kepada Pak Rudi selaku moderator kita. Falyatafaddal mashkurah Pak Rudi. Tafaddal.
Iya. Insya Allah ada. Taib. Ya, pertanyaannya sangat bagus. Masya Allah. Sip. Barakallahu fi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Langsung dijawab Pak Rudi. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Iya, De Shiva, di antara dalil yang menyebutkan demikian, ada di surat Al-A'raf, ayat yang ke-50 sampai 51. Di situ disebutkan, para penghuni neraka, mereka berteriak, meminta pertolongan kepada penduduk surga supaya bisa dikasih air. Maka dari sini jadi dalil bahwa penduduk neraka itu mereka berteriak, wahum yastarikhun. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Assalatu wassalam ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'du. Iya, kalimat ini adalah kalimat yang perlu kita tinjau ulang. Ya, surga di bawah telapak kaki ibu. Dan ini bukan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ala kulli hal pesannya itu baik. Maksudnya adalah kita disuruh untuk berbuat baik kepada ibu kita. Ya, karena berbakti pada orang tua kan kunci masuk surga ya. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Jadi ya berbakti pada orang tua itu adalah cara mudah untuk bisa masuk surga. Namun jangan maknai kalimat ini dengan kalimat yang letterlek. Maksudnya nanti kalau kita pulang di rumah terus suruh ibu kita angkat kakinya. Mana surganya gitu. Bukan begitu ya. Jadi maksudnya kalimat ini adalah motivasi supaya kita bisa semangat berbuat baik kepada ibu kita. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Oh ya, baik. Mungkin dari host bisa lower all hand dulu supaya anak-anak menurunkan tangannya. Oke, baik. Kita masuk ke soal door prize ya, adik-adik ya. As-su'al al-awwal. Soal yang pertama. Siapa yang bisa sebutkan hadis yang menyebutkan tentang motivasi untuk berbuat baik pada keluarga? Monggo. Silahkan. Silakan dipilih Pak Rudi, monggo. Apa Hanun? Tafadholi, silahkan. Yang khairukum khairukum li ahli. Masya Allah, sodakti, barakallahu fiik. Selamat ya Dehanun, nanti dapat hadiah. Masya Allah, hadiahnya dari panitia ya. Nah, soal yang kedua. Kita mulai ya adik-adik, soal kedua. Turunkan lagi lower all hand, host dan co-host. Baik, kita mulai. Soal atani. Soal kedua. Siapa yang tahu? Nungguin ya. Ya, soal kedua. Kak Erlan ini buat deg-degan. Ya. Biar seru. Baik adik-adik, soal kedua ya. Siapa yang tahu bagaimana cara kita untuk bisa berbakti pada orang tua? Tadi Kak Eran sebutin tuh, apa-apa aja yang bisa kita lakukan. Ya, monggo Pak Rudi.
Abim dan Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abim Aisyah, sebutkan cara-cara berbakti pada orang tua. Tidak teriak-teriak. Terus? Menuruti perintah orang tua. Terus? Tidak suka marah-marah dan ngambek-ngambek sama orang tua. Masya Allah, barakallahu fikum, Abim dan Aisyah. Benar sekali jawabannya. Wa jazakumallah khairan. Ya. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Iya, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di antara kenikmatan penduduk surga itu adalah nanti bisa dikumpulkan bersama keluarganya yang tercinta di surga. Nanti adik-adik bisa lihat surat At-Tur ayat yang ke-21. Kalau kalian tidak salah ingat ya. Di dalam surga nanti ketika orang tua dan anak itu sama-sama beriman gitu ya. Nanti yang derajat surganya yang rendah diangkat menuju derajat surga yang tinggi, membersamai keluarganya. Anak membersamai orang tua atau sebaliknya. Orang tua membersamai anaknya. Dan ini adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan kita berharap semoga kita sekeluarga bisa masuk ke dalam surga. Nanti adik-adik bisa ini ya, bisa lihat di surat At-Tur ayat ke-21 kalau kalian tidak salah ingat ya. Nah, dari situ adik-adik kita jadi mengambil pelajaran bahwa ternyata kita nanti bisa bertemu dengan ayah bunda kita di surga ya. Dan kita berharap semoga sekeluarga bisa masuk surga karena Allah berfirman di surat At-Tur ayat ke-21. Bunyi ayatnya itu walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dengan keimanan gitu ya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti akan kami pertemukan mereka di surga dengan anak cucu mereka. Ini surat At-Tur ayat 21 jadi dalil bahwa kita akan berkumpul bersama keluarga kita di surga ketika kita sama-sama beriman. Bahkan bisa jadi adik-adik itu jadi penyebab orang tuanya dapat nikmat istimewa di surga. Ada sebuah riwayat menyebutkan orang tua yang di surga tiba-tiba dia merasa keheranan. Anna li hadhi, kok bisa saya dapat tempat surga yang tinggi ini? Dijawab bi istighfari waladika laka. Karena istighfarnya anakmu untuk dirimu. Itu katanya. Masya Allah ya adik-adik ya. Jadi berusaha jadi orang yang soleh dan solehah. Dan tetap doakan orang tua kita. Semoga kita bersama orang tua kita tercinta bisa masuk ke dalam surga. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali ya adik-adik ya. Ya, jadi amal baik yang diterima adalah amal baik yang terpenuhi syarat-syaratnya. Para ulama menyebutkan syarat diterimanya amal itu ada 3.
Yang pertama, dia bertauhid. Maksudnya, dia beragama Islam. Kalau dia tidak beragama Islam, maka amal-amalnya nanti akan menjadi debu yang berterbangan, habaan manthura, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur Allah sudah berikan karunia nikmat Islam. Karena ini jadi syarat pertama amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang non-Islam, mereka banyak beramal tapi sia-sia karena mereka bukan beragama Islam dan amalnya tidak diterima. Mereka berbuat baik di dunia, tapi itu sia-sia. Makanya syaratnya adalah dia harus Islam supaya amalnya diterima. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat amal diterima adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal bukan karena manusia, bukan karena dipuji, bukan karena dan balasan dari manusia. Tapi kita beramal karena mengharapkan ridho Allah dan balasan dari Allah. Beramal karena mengharap pahala, boleh. Beramal karena mengharap surga, boleh. Karena ini balasan dari Allah. Dan inilah yang namanya ikhlas. Lalu yang ketiga, syarat amal yang diterima itu adalah yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Nah, adik-adik, jadi 3 syarat ini harus terpenuhi agar amal kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang non-muslim tadi, karena dia tidak bertauhid, dia tidak beragama Islam, maka sedekahnya, kemudian berbakti pada orang tuanya, tidak ternilai sebagai amal soleh. Begitu ya jawabannya. Wallahul muwafiq. Nah. Ya, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah ibadah yang utama dan Kak Erlan sendiri akan berdoa. Kak Erlan sendiri yang berdoa, nanti adik-adik ikut mengaminkan ya. Iya. Kita berdoa adik-adik sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memudahkan kita beramal ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak yang soleh dan soleha, mengumpulkan kita dan ayah bunda kita sekeluarga masuk ke dalam surga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kakak-kakak kita yang mau ujian diberikan kemudahan dan kelancaran, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah segera angkat wabah ini dan membuat kita semakin mudah mengerjakan amal ketaatan. Demikianlah adik-adik yang bisa Kak Erlan sampaikan, dan dengan doa ini yang Kak Erlan bacakan sendiri ini, semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak yang soleh dan solehah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek ya, sudah masuk ya Pak ya? Ya baik, kalau gitu Kak Erlan izin pamit ya adik-adik ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga Allah memudahkan kita untuk berjumpa kembali. Tidak hanya di pengajian-pengajian yang berikutnya. Semoga Allah jumpakan kita kembali di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi, jazakallah khairan.